Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ibu Berliana, pada kelas Statistika Terapan. Pertemuan kita hari ini kita akan membahas masih tentang statistika non-parametrik, tetapi untuk kelompok data saling bebas. Nah, outline akan kita bahas. Yang pertama kita ulas kembali ya, apa itu kelompok data saling bebas. Kemudian uji statistik apa yang tepat, dan terakhir kita praktik SPSS bersama-sama. Definisi dari dua kelompok data saling bebas yaitu ada dua hasil pengukuran, ada dua data yang berasal dari dua populasi yang berbeda. Contohnya kelompok hasil citra pada pasien laki-laki dan kelompok hasil citra pada pasien perempuan. Jadi ada dua kelompok data, yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan. Itu disebut sebagai kelompok data saling bebas. Nah, uji statistik apa yang cocok? Karena statistika non-parametrik ini merupakan statistik untuk data kategori, yaitu nominal dan ordinal, maka uji statistik yang cocok ya Mann-Whitney. Karena hari ini kita akan memperoleh studi kasus yang mana variabelnya berskala ordinal. Mann-Whitney tentunya tujuannya untuk membandingkan dua pengamatan yang berasal dari dua populasi yang berbeda. Nah, ternyata Mann-Whitney ini juga termasuk alternatif uji dari independent t-test. Jadi adik-adik memiliki data berskala interval rasio, tetapi dia tidak berdistribusi normal, maka tidak boleh menggunakan independent t-test. Dia harus menggunakan Mann-Whitney test. Nah, studi kasusnya ada seorang prodi. Hari ini bukan seseorang peneliti ya, lain. Prodi, program studi D4TRP akan melakukan evaluasi pembelajaran pada kuliah imaging. Nah, penelitian ini melibatkan 32 mahasiswa, yang mana 32 mahasiswa ini akan dikelompokkan menjadi dua, yaitu 16 mahasiswa menjadi kelompok kontrol, dan 16 mahasiswa menjadi kelompok eksperimen. Kelompok kontrol akan mendapatkan metode pembelajaran berupa ceramah, sedangkan untuk kelompok eksperimen akan mendapatkan metode pembelajaran berupa ceramah dan praktikum secara hands-on. Nah, kemudian evaluasi pembelajarannya berdasarkan nilai UAS. Nilai UAS tersebut akan dikategorikan menjadi pengetahuan buruk, pengetahuan sedang, dan pengetahuan baik. Lalu pertanyaannya, apakah ada beda tingkat pengetahuan mahasiswa antara kelompok kontrol sama kelompok eksperimen? Ini adalah data hasil pengukurannya. Jadi untuk kelompok kontrol ada 16 mahasiswa dengan kode sampel M001 sampai M016. Dan untuk kelompok eksperimen ada 16 mahasiswa juga dengan kode sampel M017 sampai M032. Kemudian tingkat pengetahuannya sudah dikategorikan menjadi 3 kategori tadi ya, baik, sedang, dan buruk. Nah, yuk kita sama-sama entry-entrykan data ini ke dalam SPSS dan kita coba untuk menganalisisnya menggunakan uji Mann-Whitney test. Iya, baik. Ini adalah tampilan SPSS. Tampilannya mirip seperti Excel. Adik-adik sudah belajar banyak cara mengentry data, baik itu data numerik maupun data kategori. Nah, untuk pertemuan hari ini, kita akan mengentry data kategori, yaitu data berskala ordinal, karena studi kasus yang akan kita bahas adalah seorang peneliti akan melakukan penelitian tentang pengaruh metode pembelajaran ya, yang diuji cobakan ke 32 mahasiswa, yang mana 32 mahasiswa ini 16 orang dibagi menjadi kelompok kontrol, kemudian 16 orang sisanya termasuk kelompok eksperimen.
Dan pengukuran tingkat pengetahuannya hanya berdasarkan nilai UAS saja. Jadi ini hasil pengukurannya. Mari kita entrykan ke dalam SPSS. Jadi yang pertama kita bangun dulu rumahnya dengan cara kita rename variabelnya, kode sampel, nilai UAS, dan kelompoknya. Untuk kode sampel, dia string ya, karena mengandung abjad dan angka. Kemudian UAS, karena tadi UAS-nya dikategorikan menjadi 3 tingkat, yaitu baik, buruk, baik, sedang, dan buruk, maka dia termasuk ordinal. Kemudian untuk value-nya kita isikan berkode 1 apabila nilainya atau pengetahuannya buruk, berkode 2 apabila pengetahuannya cukup, dan berkode 3 apabila pengetahuannya baik. Oke. Kemudian untuk kelompoknya, adik-adik masih ingat ada 2 kelompok di sini, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Maka saya beri berkode 1 untuk kelompok kontrol, yang mana dia akan mendapatkan metode pembelajaran berupa ceramah saja. Kemudian yang kedua yaitu kelompok eksperimen, yang mana kelompok ini akan diberikan metode berupa praktikum hands-on. Nah, sudah terbentuk. Kalau kelompok, maka dia berskala nominal. Lalu kita beralih ke data view. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Yuk kita sama-sama entrykan datanya ke dalam SPSS. Kita buka 2 jendela dulu ya, supaya memudahkan kita dalam mengentry data dengan cepat. Nah, kode sampelnya mulai dari M001 sampai M032. Ini kita baca dulu. Kode sampelnya M001, 002, 020, 21, 022, 27, 28, 20. Oke, total ada 32 responden. Kemudian nilai UAS-nya. Responden pertama buruk. Oh, bukan cukup ya, tetapi sedang kategorinya. Kita ubah dulu. Yang cukup ini kita ubah menjadi sedang. Lalu kita pilih change. Nah, dia akan berubah jadi baik, buruk, sedang, dan buruk. Oke. Kemudian kita beralih lagi ke data view. Nah, langsung otomatis berubah ya, adik-adik. Lanjut nomor 3, baik, buruk, sedang, baik, buruk. M006 ini adalah baik, buruk, 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 baik, baik, sedang, buruk, baik. Oke, kemudian baik, sedang, baik, baik, sedang, baik, 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 sedang, baik, sedang, sedang, sedang. Oke. Kemudian kelompoknya tadi masih ingat kelompok bervalue 1 itu untuk kontrol, value 2 untuk eksperimen. Maka kita ketikkan 1 sampai responden ke 16. Oke, responden ke-17 yaitu kelompok eksperimen. Nah, sampai seperti ini. Ketika semuanya sudah terisi dan sesuai dengan data hasil pengukuran, maka silahkan kita mulai uji manually test dengan cara
klik Analyze, kemudian silahkan pilih non-parametric, kemudian pilih To Independent Sample. Untuk nilai UAS, pindahkan ke kolom Test Variable List, sedangkan untuk kelompok, pindahkan ke kolom Grouping Variable, lalu klik Define Group. Grup pertama adalah kelompok kontrol dengan value 1, grup kedua adalah kelompok eksperimen dengan value 2, maka lanjut klik Continue. Arti dari pilihan ini, yang akan dianalisis adalah variabel UAS, kemudian jumlah kelompoknya ada 2, kelompok bervalue 1 dan kelompok bervalue 2, dan akan dianalisis menggunakan uji Mann-Whitney. Lalu kita klik OK, hasilnya akan seperti ini. Yang kita lihat adalah tabel kedua, yaitu nilai asimptom signifikansi, yaitu 0,018 ini. Ini dibandingkan dengan nilai alfa, pada studi kasus tadi disebutkan alfanya adalah 0,05, berarti dia lebih kecil dari 0,05, artinya H0 ditolak. Nah, kita lihat hipotesis statistiknya. Untuk H0 tidak ada beda antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Untuk H1 ada beda antara kelompok kontrol dan eksperimen. Karena nilai p-value lebih kecil dari alfa, maka H0 ditolak. Artinya, ada beda antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, perbedaannya di mana? Mana yang lebih baik? Apakah lebih baik eksperimen daripada kontrol? Atau justru sebaliknya, lebih baik kontrol daripada eksperimen? Nah, caranya kita klik Analyze, lalu kita lihat frekuensi untuk masing-masing kelompok. Kita klik Analyze, Deskriptif, kemudian Cross-Tab. Untuk nilai UAS-nya kita masukkan ke kolom. Untuk nilai kelompoknya kita masukkan ke row. Lalu kita oke. Nah, hasilnya akan seperti ini. Jadi ada tabulasi silang, yang mana kelompok kontrol itu masih ada mahasiswa yang mendapatkan nilai buruk, yaitu sebesar 6 orang, sedang 5 orang, dan baik 5 orang. Sedangkan kelompok eksperimen, ada 10 orang yang baik, tidak ada yang buruk, dan yang sedang ada 6 orang. Jadi dapat disimpulkan bahwasannya kelompok eksperimen ini memberikan hasil UAS yang lebih baik daripada kelompok kontrol. Itu contoh dari penerapan uji Mann-Whitney untuk menganalisis perbedaan dua kelompok saling bebas. Nah, silahkan adik-adik berlatih secara mandiri. Apabila ada yang ingin ditanyakan, boleh menggunakan forum diskusi. Dan sampai jumpa di pertemuan terakhir, di pertemuan minggu depan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.